Selamat malam pemirsa, segenap sivitas akademik membuat petisi untuk Presiden Joko Widodo. Isinya tidak lain adalah mengingatkan Presiden agar tetap menjaga demokrasi Indonesia. Presiden tidak boleh lupa, demokrasi di Indonesia terwujud karena tumpah darah bangsa. Jangan mengorbankan demokrasi hanya demi memaksakan kekuasaan. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, peringatan untuk Jokowi. Bersama saya, Fitri Megantara. Peringatan untuk Joko Widodo. Keresahan publik menyaksikan langkah-langkah eksesif Presiden Joko Widodo yang melawan demokrasi kian memuncak. Keresahan itu berhimpun dengan kegeraman dan amarah. Marah karena semakin diingatkan, tindak tanduk Joko Widodo malah semakin terlihat dalam upaya menekuk-nekuk demokrasi. Kekerasan hati Presiden kiranya membuat beragam kritik belum bisa menyentuh hati Presiden. Ia terlihat tidak mempan disindir, tak memedulikan peringatan. Joko Widodo sejak awal diberi nasihat agar tak memaksakan anaknya masuk sebagai kandidat dalam Pilpres 2024, tapi ia seperti tidak memedulikannya. Joko Widodo disindir sedang membangun jejaring dinasti di kancah politik nasional, tapi ia bergeming memilih tak mendengar sindiran itu. Para kritikus menyindir selagi masih memungkinkan dia bisa mengontrol kekuasaan. Jalan dinasti dan nepotisme pun tak menjadi soal untuk dilakukan. Lalu Presiden Joko Widodo juga berkali-kali diingatkan supaya tetap bersikap netral dalam pemilu 2024 sesuai dengan kapasitasnya sebagai kepala negara. Itu pun sama sekali tidak digubrisnya. Keberpihakannya terhadap kandidat tertentu justru semakin terang-terangan. Ketidaknetralan itu bahkan tak malu ia pertontonkan di hadapan publik lewat manuver dan akrobat-akrobat politik yang dibungkus dalam kunjungan kerja Presiden, program pemberian bansos, dan sejenisnya. Pendeknya, tindak tanduk Joko Widodo sudah semakin jelas dan nyata melawan prinsip demokrasi. Maka, menjadi amat wajar bila keresahan publik kian menumpuk, kemarahan makin membumbung. Tak hanya masyarakat sipil pada umumnya, para pakar, tokoh bangsa, rohaniwan, ulama, sivitas akademika kampus, dan aktivis pro-demokrasi pun sudah mulai bergerak. Mereka sudah dalam satu keputusan bahwa perilaku Presiden telah merusak demokrasi dan tak boleh lagi didiamkan. Mereka mendesak Joko Widodo kembali kepada kesejatian demokrasi, sebuah prinsip yang sejak awal didesain untuk mengunggulkan kepentingan rakyat, bukan untuk memenuhi ambisi kekuasaan satu orang dan kelompoknya. Bagaimanapun, kekuasaan, apalagi yang dilahirkan dari rahim demokrasi, harus dikritisi. Tak boleh kekuasaan dibiarkan berjalan tanpa kontrol. Tanpa kontrol, tanpa pengawasan, penguasa dapat bertindak semena-mena sekaligus memupuk mental otoriter. Gejala-gejala otoritarian itu kini semakin terlihat. Karena itu, sudah selayaknya Presiden diberi peringatan keras, sekeras-kerasnya. Membiarkan penguasa merusak sistem kepublikan dan ketatanegaraan bernama demokrasi, sama saja kita ikut menyumbang kerusakan itu. Pada saat sama, Joko Widodo juga mesti menghentikan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan dirinya maupun aparat, pejabat negara, dan aktor politik yang berada di belakangnya. Presiden harus kembali mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial setelah sekian lama ia dimabukkan oleh ambisi menomorsatukan keluarga dan kroni-kroninya.
Peringatan untuk Jokowi, kita akan langsung mengulasnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Selamat malam, Mas Arief. Malam. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mas Arief. Mas Arief, apabila kita lihat peristiwa belakangan ini yang terjadi, di antaranya adalah mengenai sejumlah sivitas akademika dari UGM dan juga UII yang menyuarakan kritikan kepada Presiden Joko Widodo. Ini kan menjadi salah satu cerminan mungkin ya, keresahan publik, keprihatinan terhadap perkembangan politik yang terjadi di depan mata saat ini. Menurut Mas Arief, bagaimana? Saya yakin bahwa itu adalah teriakan dari hati, teriakan yang tulus, dan teriakan yang pada dasarnya menjadi sebuah seruan kepada siapapun, termasuk Presiden Jokowi sendiri khususnya, untuk berbenah ya tentang hal-hal yang selama ini menjadi concern kita semua. Kenapa jadi concern kita semua? Karena kita punya satu hal yang sebenarnya kalau ditanyakan kepada semua orang, semua warga bangsa kita pasti sama, yakni kita ingin punya tauladan. Kita ingin memiliki sebuah contoh penyelenggaraan bernegara dan penyelenggaraan proses politik itu naik kelas, dan kita ingin punya tauladan itu. Dan awalnya kita berharap bahwa tauladan itu akan diperani oleh Presiden Jokowi yang menyelesaikan tahapannya 2 kali periodenya dengan baik, meninggalkan legacy yang baik, meninggalkan berbagai macam achievement pembangunan dia dengan sangat baik, dan dia akan bisa menjadi guru bangsa setelahnya. Itu harapan yang menjadi yang hidup di benak banyak sekali orang. Dan sekarang di saat kita melihat apa yang menjadi harapan kita semua itu pupus, hancur karena apa yang menjadi ekspektasi publik itu demikian nyata-nyata dikesampingkan oleh Presiden Jokowi sendiri, bahwa kita tidak akan pernah punya tauladan yang kita harapkan tersebut. Maka berbagai macam pihak, khususnya para intelektual yang datang dari kampus di Jogja dan beberapa seruan-seruan lain dari misalnya gerakan Nurani Bangsa, itu menjadi salah satu hal yang amat sangat harus diperhitungkan baik-baik. Karena kalau tidak, suara-suara yang secara intelek, secara halus, secara lembut disuarakan oleh mereka bisa-bisa terkonversi oleh orang-orang yang tidak bisa berbicara selembut dan sehalus mereka. Dan apabila ini terjadi, saya pikir kerugian yang terjadi adalah kepada rakyat Indonesia sendiri. Pembangunan akan terhenti, akselerasi hal yang sudah kita capai ini juga akan melambat, dan risikonya pada akhirnya kita semua yang hadapi, dan itu yang pada akhirnya kita tidak inginkan terjadi. Oke, Mas Arief, mengenai suara dari kampus, nah kita akan dengarkan pernyataan lengkapnya bagaimana suara dari kampus dari UI tepatnya. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai BLT oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Mas Arief, tadi seperti yang disebut juga adalah mengenai keberpihakan, ketidaknetralan. Ini memang merupakan suatu sikap yang sangat jauh dari prinsip demokrasi itu sendiri ya, Mas Arief? Selain itu, kalau kita mendengar apa yang diungkapkan oleh para ahli tata negara, itu adalah sebuah sikap yang menggunakan landasan hukum yang diinterpretasikan secara salah. Karena pasal 299 dari Undang-Undang Pemilu tahun 2017 adalah dimaksudkan agar orang yang selama ini bisa menggunakan pasal itu adalah presiden yang ingin melanjutkan kembali sebagai petahana. Dan bukan presiden yang sudah selesai. Dan bukan presiden yang tidak berdiri di platform politiknya, tapi malah menggunakan platform politik partai lain. Dan itu yang pada akhirnya bisa menjadi salah satu evaluasi dari apa yang selama ini diserukan oleh para intelektual tersebut, agar situasi-situasi ini
harus bisa dikoreksi oleh Presiden Jokowi karena tidak ada kata yang terlambat. Mudah-mudahan berbagai macam hal yang bisa dia hentikan untuk ditunjukkan kepada publik bahwa dia akan jauh lebih netral dari yang kemarin-kemarin, itu bisa ditunjukkan di hari-hari mendatang sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Mas Arief, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, itu hak demokrasi. Ya. Mas Arief, bagaimana tanggapannya melihat tanggapan Presiden Jokowi terkait mengenai peringatan yang dilakukan oleh sejumlah sivitas akademik ini? Iya betul, itu memang hak demokrasi. Namun kita ini sebagai rakyat sebenarnya kita ingin mendapatkan penjelasan yang jauh lebih panjang ya dari Presiden. Kita berhak untuk mendapatkan penjelasan dari dia. Kenapa dia seperti itu? Kenapa pertimbangan-pertimbangan yang pada dasarnya kita pertanyakan, kita diskusikan, bahkan kita serukan responnya. Tetapi seolah-olah Presiden bilang hak demokrasi, menyenangkan atau apa. Sebaiknya pola-pola komunikasi yang selayaknya bisa didengar secara lebih proper itu bisa disuarakan oleh Presiden. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang sempat mendukung dia atau yang pernah mendukung dia atau yang masih mendukung dia sampai sekarang. Jadi waktu ada sebuah public discourse atau pembicaraan publik, saya sih berharap hal-hal yang bisa dijelaskan oleh Presiden itu bisa jauh lebih komprehensif dari yang sekarang. Oke, kembali pada suara yang kemudian saat ini digaungkan oleh kampus seperti itu, sejumlah rektor kemudian melakukan ataupun menyuarakan kritikan kepada Presiden Jokowi di 2 minggu sebelum pencoblosan Pilpres. Dilihat momentumnya ini seperti apa tanggapannya, Mas Arief? Ya, kalau saya lihat sekarang beberapa kampus itu sudah mulai menyuarakan ya, tapi yang menyuarakan adalah tokoh-tokoh seniornya, profesornya, dosen-dosennya atau bagian dari mohon maaf, sivitas akademikanya. Nah, memang sejauh ini mahasiswa yang kita lihat turun itu masih bisa dihitung jari ya. Salah satu yang terkeras memang apa yang dilakukan oleh mahasiswa di UGM gitu ya, yang menobatkan Presiden sebagai alumni yang memalukan gitu ya. Nah, namun kalau misalnya ketidakpuasan publik, berbagai macam respon publik yang selama ini disuarakan itu tidak dengar, bukan tidak mungkin hal ini bisa tereskalasi menjadi turunnya mahasiswa ke jalan, meskipun kita tidak mengharapkan itu. Namun saya berharap sejauh ini agar komunikasi Presiden terhadap apa yang selama ini ditunggu-tunggu oleh rakyat atas berbagai macam hal yang dia putuskan untuk melakukan langkah-langkah politik tertentu, itu bisa dikomunikasikan lebih baik, lebih bisa dimengerti. Jangan seolah-olah Presiden berhadapan hanya dengan politisi. Tidak, kita ini kan rakyat. Kita ini lebih bisa mungkin mencerna berbagai macam hal secara lebih tulus gitu ya. Kalau pada politisi, saya yakin Presiden melakukan berbagai macam komunikasi politik setiap hari. Tetapi orang-orang yang di jalan, yang pada akhirnya menunggu apa yang menjadi penjelasan Presiden, saya pikir kalau misalnya dijawab itu hak demokrasi, 2 kalimat gitu ya, saya pikir 2 kata saja, saya pikir itu bukan hal yang proper untuk diserukan oleh Presiden. Oke, ada yang mengatakan bahwa kekuasaan tidak boleh dibiarkan tanpa kontrol. Apa yang kemudian coba disuarakan oleh para sivitas akademika adalah bagian dari itu, seperti itu kan, Mas? Dan saya pikir itu merupakan awal dari apa yang selama ini menjadi keresahan publik ya. Dan mungkin kita hari-hari ke depan kita masih akan bisa mendengar pihak-pihak lain, kampus-kampus lain atau instansi-instansi lain, institusi lain akan menyuarakan hal yang sama. Sehingga kalau itu berlangsung, saya berharap akan ada sebuah diskusi publik yang sangat
intelek yang sangat produktif yang bisa dijawab secara baik oleh istana untuk pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan yang jauh lebih baik dari apa yang terjadi pada hari ini, di mana netralitas, keberpihakan atau pelanggaran-pelanggaran yang terkait etika itu bisa dijawab atau bahkan dikoreksi oleh penguasa. Oke, baik Mas Arief, kita akan lanjutkan kembali perbincangan di segmen berikutnya karena kita akan melihat bagaimana suara dari netizen mengenai topik untuk malam hari ini. Ya pemirsa, kita akan lihat hasil polling yang diadakan di X dengan pertanyaan, setujukah jika Presiden diberikan peringatan terhadap sikapnya yang dapat merusak demokrasi? Yang mengatakan setuju adalah 92%, artinya netizen setuju nih Presiden diberikan peringatan. Mungkin peringatannya tidak harus lembut tapi udah mulai keras gitu ya Mas. Oke, kita akan lihat komentar dari netizen juga di @john928. Wewenang Presiden harus ditinjau ulang, jangan satu orang berkuasa full. Di komentar selanjutnya dari @yanci_13, jika Presiden punya sikap negarawan, beliau tidak akan ikut campur dalam pesta demokrasi. Mas Arief, tanggapannya? Ya, kita melihat tadi apa yang terjadi ya, apa yang diungkapkan oleh para netizen. Kita melihat bahwa publik itu tahu bahwa landasan moral dari hadirnya seorang pemimpin itu amat sangat penting. Karena di tangan pemimpin itu banyak sekali keputusan-keputusan yang menyangkut harkat hidup kita atau hajat hidup kita yang akan menjadi bagian dari keputusan-keputusan tersebut. Apa jadinya apabila keputusan tersebut itu diputuskan tanpa basis moral yang cukup. Dan saya yakin itu yang menjadi salah satu kekhawatiran publik saat ini, di mana basis moral, nilai-nilai, etika itu menjadi salah satu hal yang amat sangat dikhawatirkan itu bisa-bisa tidak akan hadir atau absen dalam proses pengambilan banyak sekali keputusan untuk kehidupan kita bernegara. Jadi kalau misalnya sekarang ada kekhawatiran seperti di X, di Instagram seperti itu, saya harusnya ini bisa menjadi semacam seruan khusus ya kepada Presiden, kepada pihak-pihak yang mendukungnya untuk sama-sama menyadarkan atas apa yang selama ini menjadi ekspektasi dari publik. Karena saya yakin pemilu yang baik adalah pemilu yang punya legitimasi. Kita tidak ingin ada pemilu di saat setelah pemilu kita harus bekerja kembali, kita harus berjuang untuk hidup kita kembali, tetapi di saat yang sama kita tidak menganggap orang-orang yang hasil pemilu tersebut menjadi orang-orang yang tidak punya legitimasi untuk memimpin. Kita tidak akan ikut mereka, orang-orang tidak akan memiliki keikutsertaan dalam berbagai macam pengambilan kebijakan itu dengan baik, dan itu harus dicegah, dan mungkin masih ada waktu untuk melakukan perbaikan, dan kita berharap kita ada di sini untuk sama-sama menyerukan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. Kita harapkan Presiden bisa mendengar aspirasi, peringatan, kritikan, dan juga masukan untuk membuatnya menjadi lebih baik seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Arief telah bergabung bersama kami malam hari ini, dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam editorial malam hari ini. Saya Fitri Megatara, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.